dosa yang telah berlalu. Dosa yang dihapus bukan cuma tahun lalu. Sejak kita balik, sholat masih kolong-kolong, sekarang sudah taubat, sempurna sholatnya lima waktu. Itu yang kolong-kolong pula akan diampuni gara-gara dosa, gara-gara dosa itu. Ya, dengan syarat keimanan waktu saja. Bulan puasa ini adalah bulan di mana Allah hadirkan memastikan seseorang dari dosa, karena tidaklah seseorang terhalangi masuk surga kecuali karena dosa-dosanya. Kalau orang sudah tidak ada dosa, masuk surga. Muslim yang masih berdosa itu di neraka. Setelah dia bersihkan sesuatu yang kadar dosanya baru dipindahkan ke surga. Ya. Oleh sebab itu sekalian, paling tidak ada beberapa persiapan yang mesti kita lakukan menyambut Ramadan. Yang pertama, persiapan jasmaniah, fisik. Dan ini dimulai dari bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan prakondisi. Kalau orang yang tidak terbiasa berpuasa, mulai biasakan puasa di bulan Sya'ban. Karena usus kita supaya tidak kaget. Usus kita besar. Kalau mulai berpuasa nanti di bulan Sya'ban, nanti dia mengecek. Dia tidak kaget bulan Ramadan. Ya. Makanya kadang-kadang kalau orang tidak terbiasa berpuasa, awal-awal puasa ibaratnya itu berpuasa. Memulai membawa jalan pagi, untuk ada boleh selesai. Sudah sekali. Tempatnya itu berpuasa. Kenapa tidak terbiasa berpuasa? Ya. Jadi butuh jasa dia. Khususnya mulai dilatih dengan berpuasa sunnah bulan Sya'ban. Dan Nabi itu sudah mencontohkan. Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Ya, melainkan dari bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban Nabi pernah berpuasa utuh. Yang kedua, dalam hal jasanya, karena orang nanti bulan Ramadan berarti mulai sekarang kita biasakan buatkan hadis untuk sholat malam. Minimal sebelum sholat 2 rakaat dunia, 3 rakaat dunia. Nanti tidur, bangun tengah malam, sholat malam. Setelah itu kita tidur lagi. Artinya kalau kita bangun lagi berarti minimal sedikit sebelum tidur. Begitu. Kemudian fisik, membaca Al-Quran. Mulai biasanya, karena nanti kita akan khatam selama sebulan, khatam 1 kali, 1 hari 1 juz. Kuat. Kalau tidak kuat fisik kita, mata kita tidak akan khatam kita selama bulan Ramadan. Persiapan yang kedua, persiapan rohaninya. Ya, mental. Orang kalau tidak mentalnya tidak kuat berpuasa, baru 10 hari langsung kau akan satu satu. Ya, ada yang 27 Ramadan baru kau. Kenapa kaunya? Kau di situ, di situ siang tadi. Tidak boleh berpuasa. Lalu yang ketiga, persiapan ilmiah, wawasan. Kita tambah pengetahuan kesana dan kekuatan tentang fikih Ramadan supaya kualitas Ramadan kita bertambah. Beda orang yang berpuasa, dia tahu hukum-hukumnya dengan orang yang tidak terlibat. Ya, dia sudah tidak yang Ramadan kita layak. Yang apakah sama orang yang berilmu dengan kita? Oleh sebab itu, sebagai bagian dari persiapan keilmuan kita menyambut Ramadan, maka malam hari ini, insya Allah, kalau tidak tuntas, kita ada tuntas yang lain waktu, paling tidak kita akan mulai kajian fikih. Saya beritahu kajian fikih Ramadan luas. Pertama tentang puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga zakat fitrah, keempat Idul Fitri. Itu hal yang dibahas dalam fikih Ramadan. Kalau masuk lebih khusus lagi fikih puasa, ada fikih zakat fitrah, ada fikih tarawih, ya. Tapi bisa dicatat semuanya. Jadi bagi dia kalau dia sudah menyiapkan pertanyaan dan dia batas kertas, itu pakai itu kertas. Ya. Yang pertama, kalau sudah ditentukan 1 Ramadan, bisa mengikuti pemerintah misalnya, maka malam 30 Sya'ban setelah maghrib hati-hati mulailah pasang niat. Kata Nabi SAW, man lam yulayyi siyam fala siyam lahu. Siapa yang tidak pasang niat puasa dan malam hari,
silakan. Awal itu silakan, ya. Tapi aslinya pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Kalau lisan itu bisa membuatkan hati, apa silakan melafazkan dengan lisan. Tapi kalau tidak biasa, hati pun sudah begitu. Setelahnya pastikan sahur. Nah, dalam sahur sunnahnya mengakhirkan, bukan meninggalkan. Awas saja jangan terbalik. Ibu-ibu biasanya terbalik. Kalau sahur ya segerakan, kalau bukan ya akhirkan. Karena alasan bangsa terlalu sibuk, terlalu asik bangsa, so ketuk itu belum tidak masih buat mengaus. Ibu bapak ketika telah masuk adzan maghrib sebagai pertanda sudah masuk waktu berbuka puasa, bapak ibu makan atau tidak sudah batal puasa. Jadi rugi kalau tidak segera makan. Kalau sudah masuk tanda buka puasa, icip meskipun air putih niatnya apa untuk apa? Niatnya untuk mendapatkan pahala tambahan takjilul fitri, menyegerakan buka puasa. Itu orang puasa itu banyak bonus akhir mengakhirkan sahur, bonus menyegerakan buka puasa, ya. Nah, kalau sahur biasanya awal-awal Ramadan terlalu rajin dan semangat, sahur setengah 3. Ada sahur jam 2. Ini tidak disunahkan. Kalau sahur jam 2 bukan sahur, makan tengah malam untuk menghindari bahaya lapar. Nah, sahur itu namanya sahur akhir malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di akhir malam atau malam mereka beristighfar. Al-ashar dari kata sahur. Maka orang yang sahur sesuai sunnah dan dapat pahala adalah sahur di akhir-akhir waktu sebelum adzan subuh. Ustaz, orang sodengkan doa imsak, jadi orang sudah mau makan sama sekali. Doa imsak di radio hanya pertanyaan hati, kan masih ada 6 menit, lumayan, masih boleh dapat setengah piring. Maka kalau saya biasanya, saya sahurnya 10 menit saya dilaksanakan, berarti 5 menit sebelum doa imsak saya sudah makan. 5 menit sebelum doa imsak saya sudah makan, karena prediksi saya 5 menit setelah doa imsak ada. Karena imsak radio bukan imsak yang sesungguhnya, dia pengingat. Ada imsak yang sesungguhnya adalah adzan subuh. Karena sesalah ya Allah Subhanahu wa taala, waktu waswatu hatta tabayyana lakum al-khaytu min al-abyad, al-khaytu al-abyad min al-khayti al-aswad min al-fajr. Maka dan minumlah hanya sahurlah sampai terang terbit fajar, yang ditandai dengan terbitnya benang putih dari benang hitam di waktu fajar, alias ditandai dengan adzan subuh. Kata Nabi sallallahu kulu washrabu, makan minumlah, sahurlah hatta yu'adzina ibnu ummi maktub. Makan dan minumlah kalian sampai ibnu ummi maktub ada. Berarti ukuran tidak boleh makan adalah ada. Ya, jadi kalau ibu lagi minum misalnya, lagi minum sahur, kemudian tiba-tiba dengan ada, hentikan minum. Jangan sebelum habis baru satu. Nah, hentikan minum. Kalau sedang makan tiba-tiba ada, langsung tumpahkan. Ya, tumpah keluar langsung tumpah minum. Ya, itu resiko ada yang baru telat. Ya, sahur diakhirkan, jangan terlalu rajin, terlalu semangat, sahur jam 2 jam 3. Kemudian yang kedua, rukun puasa 2. 1 niat, 2 imsak. Kalau sudah berniat dari malam hari dan akhir niat adalah sebelum terbit fajar. Sebelum adzan pastikan Bapak Ibu coba niat puasa. Misalnya, saya masuk besok perjalanan dinas, ya kan? Tapi belum jelas dari tiket sampai sekarang belum masuk. Apakah jadi atau tidak? Ya, saya belum puasa niat karena khawatir besok mau perjalanan. Ternyata 5 menit sebelum adzan subuh dapat kepastian tidak jadi berangkat. Berarti ada puasa, dan bukan musafir. Langsung puasa niat.
Intinya sebelum ada suka dapatnya dia akan berpuasa. Kalau nanti suruh ada suka dapatnya Allah itu selesai ada apa sudah tidak akan berpuasa karena dia sudah lewat. Beda dengan dia puasa sunnah. Kalau dia puasa sunnah boleh, tidak boleh. Yang penting belum makan minum dari pagi itu boleh. Datang saya ke rumah istriku, apakah ada sarapan? Dia tidak ada. Saya kalau kita puasa itu boleh. Jam berapa dia bilang kalau saya puasa jam 10, ya kan? Padahal dia tidak berniat sebelumnya. Nah itu bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah boleh hari yang penting. Jangan suruh bangun dengan kurang badan yang langsung bilang kita hari puasa. Nah saya berarti belum makan. Definisi puasa apa itu? Ada sahabat fadilah siang itu bagi lakukan usaha semangatnya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari pagi sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Dari definisi ini kita simpulkan bahwa yang pertama, tidak ada puasa setengah hari. Karena definisi puasa sampai terbenam matahari. Jadi tidak ada yang sampai akhir-akhir. Ya kali ini kalau puasa setengah hari kan nanti yang 12 kita sesama. Nah, karena pergantian waktu adalah terbenamnya matahari, bukan dengan, ya. Jadi ada yang bukan ya. Kalau setengah hari puasa setengah hari puasa, karena nanti dari setengah hari jam 12 ke atas susah. Nah mungkin definisi puasa sampai terbenam matahari. Yang kedua, kalau di tengah hari Anda merusak niat batal puasa. Contoh, sebagian mau puasa hari ini, tengah hari pulang kembali dari pasar sudah kuat di tengah jalan karena panas matahari, naik angkot, baru dia bilang, kapan mau sampai rumah? Pokoknya mau sampai rumah kita sombong, kita sombong batal di puasa. Saat itu pun puasanya sudah batal, karena niatnya sudah rusak. Kenapa rusak? Niat adalah rukun kalau rusak ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah sudah hal yang membatalkan puasa. Sifat yang sederhana. Hal yang membatalkan puasa satu. Kalau ibu tahu ini, misalnya tidak minum kalau naik masak. Segala sesuatu yang membatalkan, segala sesuatu yang masuk dalam tenggorokan, alias makan dan minum dengan sengaja batal puasa. Ya. Adapun kalau makanan tidak lewat tenggorokan, tidak masuk ke lambung, tidak batal puasanya. Kalau sengaja, ya, kalau sengaja makan dan minum batal. Adapun tidak sengaja, maka tidak batal puasa. Inilah jawaban bagi ibu-ibu yang bingung kalau sedang masak harus tes. Untuk sayur atau untuk bola atau puasa. Padahal dia sudah mau tes cuma itu, bahwa dia satu batal puasa. Tes berapa? Tes ujung-ujungnya, ya. Pokoknya biar ibu menggunakan puasa tanda yang berarti tidak lewat tenggorokan, tidak batal puasa. Ya, itu intinya pentingnya. Maka sebetulnya setelah itu kumur-kumur untuk menghilangkan rasa. Jangan coba setengah sendok. Habis itu pola setengah sendok. Kok kumur? Nah, batal puasa kalau nanti semuanya masuk. Baik ya. Ada beberapa ibu kalau yang masuk tenggorokan adalah sesuatu yang pada umumnya tidak boleh dimakan,
di sini ibu boleh pilih, bahan itu satu tidak. Demikian juga suntik, kalau suntik dia keluar bisa jabatan. Bukan keluar darah dan jabatan insya Allah. Sementara yang sebagian dapat mengatakan batal. Kalau paling kuat kalau bukan di sini hari jabatan. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Kalau dia colok-colok dengan tenggorokan sengaja, kalau muntah batal. Kalau tidak sengaja naik angkot ke Bogor tidak kuat, sopir bukan muntah karena kuat tidak sengaja tidak batal. Dengan syarat langsung kumur-kumur baru muntah. Kumur-kumur baru kuat. Kenapa? Kalau langsung muntah setelah muntah batal puasa. Kenapa? Karena menelan najis. Muntahkan najis. Iya. Ya. Jadi kalau kumur-kumur dengan air. Kalau bukan air aqua, kumur-kumur dengan air sumur. Kalau kita dia kumur dengan air aqua langsung dia mengikat sepuluh. Baik. Selanjutnya al-jima, berhubungan pada antara suami istri siang hari. Tidak dengan sengaja, apakah batal puasa? Lupa, mustahil. Satu orang lupa, satu orang pasti ingat. Mustahil lupa, pasti salah satunya pasti ingat. Kecuali dia pura-pura imajinasi dia sama sekali. Nah, batal. Kalau batal puasa dengan sengaja karena jima, maka mereka dapat kafarat. Kafaratnya adalah satu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Paling dia bilang besar, jangan 2 bulan berturut-turut. Ini satu hari saja. Paling 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Agak besar saya orang kaya. Jangan yang terlalu besar. Nah, yang ketiga, membebaskan merdekakan budak. Itu kafarat bagi orang yang sengaja membatalkan persembahannya. Yang ketiga, al-haid wal nifas, wanita yang haid dan nifas. Sedang puasa, menjelang menanti waktunya berbuka puasa. 1 menit sebelum adzan maghrib tiba-tiba keluar darah haid. Batal tidak puasa? Batal. Ustaz tidak 1 menit batal. Kalau Ustaz tidak dapat pahala, karena tidak ada sia-sia di sisi Allah. Dapat pahala tapi tetap mengulang di hari yang lain. Paling ibu bilang kabar ya Allah, kenapa bukan dari pagi? Dari pagi sudah tahu sampai ke siang. Ini nanti 1 menit sebelum buka baru keluar. Lagi puasa hanya keluar tiba-tiba habis keluar darah. Batal puasa. Dan yang berikutnya aridah murtad. Ya, murtad. Keluar dari agama Islam. Sahur jam 5. Jam 6, jam 7 dia puasa. Jam 7 dia bilang saya keluar dari agama Islam murtad. Jam 8 dia sadar dia bilang saya masuk Islam pulang. Tidak ada puasa batal. Meskipun cuma yang kata saya murtad. Ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasanya disepakati. Ada pun yang tidak disepakati banyak. Contohnya tadi Pak Ibus, asumsi. Ya. Saya kira itu dulu karena banyak sekali pertanyaan jadi saya mau menghentikan dulu kajian ini. Langsung kita masuk ke pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qardawi beliau berkata yang terbaik. Saya bagaimana kalau saya mengambil fatwa untuk hati-hati bayar fidyah kalau memungkinkan, kalau sudah memungkinkan sudah fidyah sudah menjadi pengganti daripada puasa. Saya memiliki orang tua yang sudah umur 70 tahun dan sakit-sakitan dan sudah tidak mampu lagi berpuasa. Bagaimana caranya mengganti puasanya tersebut? Kalau sudah tua bayar fidyah. Tidak ada uang Ustaz bayar fidyah. Saya orang miskin, sudah tua, gugur. Tidak wajib puasa, tidak wajib bayar. Ustaz, si orang tua itu memang dia miskin, anak-anaknya kaya. Apakah kewajiban bayar fidyah berpindah kepada anak-anaknya? Tidak berpindah. Kalau anak-anaknya bayarkan fidyah, itu baru bisa kebaikan anak terhadap orang tua. Kalau boleh bayarkan kasihan. Tapi kalau anak-anaknya tidak bayar, orang tuanya sudah gugur. Justru dia ini yang berhak menjadi mustahik saya. Wajib apa? Saat ini kejadian dari sesuatu dari hal saya tidak membaca. Pas saya tiba di masjid jamaah sudah sebentar sholat tarawih. Bagaimana cara saya
rakaat mereka salat, Anda lagi 2 rakaat menambah 2 rakaat isya. Saya karena mazhab Syafi'i memungkinkan 2 niat. Imam yang jadi sholat sunnah, kita niatnya sholat wajib. Saya tahu bayar itu sholat sunnah, tapi saya ikut bermakmum sama dia, padahal saya sholat isya. Boleh kita boleh bayar dapat pahala sunnahnya, saya dapat pahala wajib. Beda ya, saya wajib, dia sunnah. Saat saya sering sabar karena pekerjaan saya sebagai sales pro, maka yang dibutuhkan buat saya berbuka atau berpuasa, menahan keberatan dan bagaimana pula yang bisa yang selalu melalui dalam transportasi yang tidak membuka keberatan sebagai sholat ibadah. Orang yang musafir kalau 84 rakaat 84 kilometer jarak sudah disebut musafir. Saat dia musafir pakai mobilnya AC, mobil mewah, tidak masalah, tidak ada masalah. Berpuasa artinya lebih bagus daripada berbuka. Tapi kalau berbuka boleh puasa, boleh, karena dia sudah punya hak. Bagi Anda yang sadar, kalau jalan yang panas matahari, jalan kaki, dan rumah tidak kuat berpuasa, tidak ada pekerjaan selain sadar, Anda bayar fidyah. Anda bayar. Karena para ulama dalam fikih memasukkan ashabul a'mal syaqqah, para pekerja-pekerja berat masuk dalam daftar bayar fidyah. Contoh mana Ustaz? Pekerja-pekerja tambang bayar fidyah. Kalau mereka tahu kalau pekerja tambang itu sudah berpuasa sudah bayar fidyah. Harus mereka tahu mereka itu wajib bayar fidyah. Termasuk kuli bangunan. Kalau tidak kerja kuli bangunan tidak makan, ya sudah. Berarti dia bayar fidyah. Bayar fidyah tidak mahal, cukup 1 mut. Bayar fidyah 1 mut beras. Anda sediakan saja 30 liter 3 bulan. Bayar fidyah. Bayar fidyah harus dikawal, tidak yakin. Hari ini kita puasa, mana bayar fidyah? Jangan 3 hari Anda makan. Ya, hari ini saya tidak puasa.